Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menuntut ilmu agama. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya telah kita kisahkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan justru lebih cenderung menyiksa Nabi dan para sahabatnya. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan turun, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin agar mereka dapat berhijrah menuju negeri yang rajanya termasuk orang-orang yang adil, yaitu negeri Habasyah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk berhijrah. Hanya para sahabatnya saja yang diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, hijrah ini ada dua kali. Ada dua kali hijrah. Yang pertama hijrah pertama, yang kedua hijrah kedua. Hijrah pertama ini pada tahun 5 kenabian. Jadi Rasulullah SAW sudah 1 tahunan lebih beliau dan para sahabatnya mendapatkan siksaan, celaan, perkataan, hinaan, cercaan, makian. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan oleh kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Habasyah. Nah, beliau Syekh rahimahullah mengatakan hijrah pertama menuju negeri Habasyah Ethiopia. Penindasan terhadap kaum muslimin pada pertengahan atau akhir tahun keempat kenabian, atau riwayat lain 5 kenabian ya. Pada mulanya tidak seberapa, namun kemudian dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan berubah menjadi lebih keras dan semakin menghebat pada pertengahan tahun kelima kenabian. Jadi penindasan terhadap kaum muslimin pada pertengahan atau akhir tahun 4 kenabian. Nah, pada mulanya tidak seberapa, namun kemudian dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan berubah menjadi lebih keras dan semakin menghebat pada pertengahan tahun ke-5 kenabian, sehingga seakan tiada tempat lagi bagi kaum muslimin di Mekah dan memotivasi mereka untuk memikirkan cara meloloskan diri dari siksaan-siksaan tersebut. Dalam kondisi yang seperti inilah turunlah surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah dan memberitahukan bahwa bumi Allah tidaklah sempit. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah ini sangatlah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat ke-10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa Ashama an-Najashi, Raja Habasyah,
adalah seorang yang adil, tidak seorang pun yang menzalimi olehnya. Karena itu beliau memerintahkan kaum muslimin agar berhijrah ke negeri Habasyah guna menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Rajab mereka pergi. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian berhijrahlah rombongan pertama dari kalangan para sahabat menuju negeri Habasyah. Rombongan ini terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Nah, berarti seperti tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Syekh Musa mengatakan 15 saja. Dikepalai oleh Utsman bin Affan. Ya, dalam riwayat lain dikepalai oleh Utsman bin Maz'un. Oleh Utsman bin Affan yang membawa serta Ruqyah putri Rasulullah SAW. Berarti tahun kelima ini Utsman sudah menikahi Ruqayyah. Nampaknya setelah Utbah anaknya Abu Lahab menceraikan Ruqayyah, setelah beberapa saat Utsman pun langsung menikahinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keduanya, sesungguhnya mereka berdua adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nuh. Ada mengatakan dari sini Taif. Kemudian kepergian mereka dilakukan dengan mengendap-endap pada malam yang gelap gulita. Nah, agar tidak diketahui oleh orang Quraisy menuju laut. Nah, laut merah ya. Kemudian mengarah ke pelabuhan Syaibah. Ternyata takdir mereka sejalan dan seiring dengan itu, di mana ketika itu ada 2 buah kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah dan mereka pun ikut serta bersamanya. Kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal itu, lalu menelusuri jejak perjalanan kaum muslimin. Akan tetapi tatkala mereka sampai di tepi pantai, kaum muslimin telah bertolak dengan aman. Nah, akhirnya kaum muslimin menetap di Habasyah dan mendapatkan sebaik-baik perlindungan. Kemudian kisah sujudnya kaum musyrikin bersama-sama kaum muslimin dan kembalinya para sahabat yang berhijrah. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram, berarti tahun kelima kenabian. Di sana banyak terkumpul orang kaum Quraisy, terdiri dari para pemuka dan tokoh-tokoh mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri di tengah mereka dan mendadak membaca surat An-Najm. Orang-orang kafir tersebut sebelumnya tidak pernah mendengar kalamullah secara langsung. Karena program yang mereka lancarkan secara kontinu adalah melakukan apa yang saling mereka nasihatkan satu sama lain sebagaimana diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Surat Fussilat ayat 26. Maka manakala secara mendadak beliau membicarakan surat tersebut, membacakan surat An-Najm tersebut ya kepada orang-orang kafir Quraisy, dan kalam ilahi yang demikian indah menawan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata keindahannya dan sempat mengetuk gendang telinga mereka orang Quraisy, maka seakan mereka mengesampingkan apa yang selama ini mereka lakukan dan setiap ada dan setiap orang terkonsentrasi untuk mendengarkannya sehingga tidak ada yang terlintas di hatinya selain kalam itu. Lalu sampailah beliau pada akhir surat ini berupa ketukan-ketukan yang membawa hati seakan terbang melayang. Beliau membaca firman-Nya fasjudu lillahi wa'budu, akhir surat Najm. Maka sujudlah kepada Allah dan beribadah dan sembahlah Allah. Fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian beliau pun sujud
Melihat pemandangan itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat menahan dirinya untuk tidak sujud bersama Nabi SAW. Sehingga mereka pun sujud bersama beliau SAW. Sebenarnya keindahan menawan al-haq adalah meluluhlantahkan kebatuan yang meliputi jiwa kaum yang takabur dan suka mengejek. Mereka semua tak sanggup menahannya, bahkan bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka linglung dan tidak dan tak tahu harus berbuat apa, manakala keagungan kalamullah telah memelintir kendali yang selama ini mereka pegang, sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang selama ini justru dengan susah payah berusaha mereka hapus dan lenyapkan. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir ketika itu. Maka mereka merasa inilah momen bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah SAW dan membalikkan fakta yang sebenarnya, bahwa yang terjadi adalah beliau mengungkapkan kata-kata terhumatan terhadap berhala-berhala, yaitu beliau mengatakan itulah Al-Gharanik yang mulia dan syafaatnya selalu diharapkan. Isu bohong ini mereka gembor-gemborkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi Muhammad SAW ketika itu. Tentunya hal ini tidak begitu mengherankan sekali, sebab sumbernya adalah dari orang yang selama ini pekerjaannya suka mengarang-arang dusta serta mengembuskan isu. Berita tersebut tentang sujudnya kaum Quraisy sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah di Habasyah. Akan tetapi versi beritanya sangat bertentangan dengan realitas yang sebenarnya, yaitu yang sampai pada mereka bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Oleh karena itu, mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama, tahun kelima kenabiannya. Namun ketika mereka berada di tempat yang tidak berapa jauh dari Mekah, yaitu sesaat di waktu siang, dan mereka akhirnya mengetahui duduk persoalannya. Sebagian mereka ada yang kembali ke negeri Habasyah, sedangkan sebagian yang lain ada yang memasuki Mekah secara diam-diam dan berlindung di bawah jaminan salah seorang tokoh Quraisy. Selesai. Kemudian berkaitan tentang hijrah yang kedua. Jadi hijrah pertama tahun kelima kenabian, bulan Rajab pergi, kemudian Syawal balik. Nah, kemudian setelah itu masih seperti biasa, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mereka gencar membuat kedustaan dan yang lainnya, sampai akhirnya menyiksa juga, mengeraskan siksaan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan oleh kaum muslimin untuk hijrah yang kedua kali. Berarti sampainya kemana ini? Di sini ya. Kita ini taklik yang seperlunya aja ya. Karena kan kita udah bahas di Mudarasah Sirah Rasul. Ketinggalan jauh kita di sini. Di sini nggak ada hijrah kedua apa gimana sih? Di terjemahannya ada judul baru, hijrah kedua. Al-Muqata'ah Al-Ammah.
Iya, kok kayak nggak ada ya hijrah kedua judulnya. Ini tadi kita udah tandain. Ini ya, ini hijrah kedua. Hijrah kedua ke negeri Habasyah. Setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy meningkatkan frekuensi penindasan dan penyiksaan terhadap orang-orang kaum muslimin dan terhadap secara umum juga tak ketinggalan keluarga besar suku mereka sendiri memperlakukan hal yang hampir sama. Meskipun demikian, kaum Quraisy sulit menerima berita mereka bahwa An-Najasyi adalah seorang raja yang memperlakukan tamunya dengan baik. Maka Rasulullah SAW melihat tidak ada jalan lain kecuali penyerahan pada sahabatnya berhijrah kembali ke negeri Habasyah. Alhamdulillah. Perjalanan hijrah kali ini dirasakan amat sulit dibanding perjalanan sebelumnya, mengingat kaum Quraisy dalam keadaan waspada dan bertekad untuk menggagalkannya. Akan tetapi Allah memudahkan perjalanan kaum muslimin sehingga mereka bergerak lebih cepat dan berangkat menuju kerajaan An-Najasyi sebelum kaum Quraisy menciumnya. Nah, hijrah kali ini membawa rombongan yang terdiri dari 83 orang laki-laki, jika Ammar bin Yasir terhitung dalamnya, sebab riwayat yang menyatakan keikutsertaan dalam rombongan ini masih diragukan kevalidannya, dan 18 atau 19 wanita. 100. Kalau menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 102, kalau Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi 100 orang. Kalau di tempat Ana ini nggak ada ya, nggak ada judulnya sama sekali. Nanti tinggal dilihat. Kalau memang ya cetakan yang terakhir itu yang kita pakai ini PDF-nya bahasa Arabnya ini, maka dari segi penerjemah lebih baik dikasih kurung karena bukan amanah ilmiah, kecuali kalau dari pihak penerjemah ini memberikan dari pihak penerjemah, kemudian mereka berpegang teguh dengan Arabnya, dan Arabnya nggak memberikan judul. Karena di sini Syekh Sofi Rahman tidak menyebutkan ya hijrah pertama. Setidaknya kalau dalam karya ilmiah nanti kayak ada tanda kurung seperti ini, ya ditulis hijrah kedua ke negeri Habasyah. Gitu. Itu menunjukkan bahwasanya itu dari penerjemah. Nah, tapi kita nggak tahu ya apakah penulis ini, apakah mungkin kitanya yang pakai cetakan terakhir atau gimana. Nah kita tinggal lihat aja. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ya, trik kaum Quraisy untuk menghadapi kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Ini juga kita telah jelaskan di tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kalau tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini di akhir-akhir ya sebelum pergi ke Taif. Kalau ini awal-awal. Nah, dan beliau ini tidak menjelaskan kapan terjadinya hijrah ke Habasyah hijrah kedua ke Habasyah. Karena memang para ulama sendiri memperselisihkannya kapan perginya kaum muslimin hijrah ke kedua di Habasyah. Ada yang mengatakan sebelum pemboikotan, ada yang mengatakan setelah pemboikotan. Ada yang mengatakan tanggal 7 kenabian, ya.
Jadi setelah tahun 5, nanti tahun ke-6 Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian 3 hari Hamzah masuk Islam, 3 hari setelahnya Umar bin Khattab masuk Islam, baru setelah itu tahun ke-7 pemboikotan. Sebelum pemboikotan Rasulullah SAW sudah memerintahkan beberapa sahabatnya untuk pergi ke Syam, pergi ke Ethiopia. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita baca, tapi kisahnya sudah kita ini kan ya. Apakah ada perubahan di tempatnya ini? Kaum musyrikin merasa tidak senang ketika kaum muhajirin tersebut mendapatkan tempat berlindung bagi diri dan agama mereka. Untuk itulah orang-orang Quraisy mengutus 2 orang pilihan yang dikenal sebagai orang yang lebih teruji lagi cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Loh, kok ini Abdullah bin Abi Rabi'ah? Karena ada yang mengatakan bukan Abdullah bin Rabi'ah tetapi Imarah bin Al-Walid. Nah, ya walaupun tepatnya Syekh Muhammad bin Wahab di sana di ta'liqnya disebutkan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Al-Muhim nggak terkenal Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang terkenal Amr bin Al-As. Nah, sebelum keduanya masuk Islam ya. Dan kejadian ini ya tidak diketahui kapannya, pasnya, di bulan apa. Nah, tapi kalau kita merujuk di tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita akan dapati kejadian ini setelah Perang Badar. Nah, jadi setelah Perang Badar, ya, mereka betul-betul orang-orang Quraisy mereka terpukul karena Abu Jahal meninggal dunia, kemudian petinggi-petingginya meninggal dunia. Akhirnya orang Quraisy pun dendam, ya. Kalau mereka nganu Muhammad yang ada di Madinah mungkin susah, makanya mereka pun mengutus 2 orang, Amr bin Al-As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah atau Imarah bin Al-Walid pergi ke Habasyah untuk memprovokasi rajanya agar rajanya ini biar menyerahkan kaum muslimin kepada orang Quraisy tadi. Nah, tapi di sini Syekh Sofirman tidak menyebutkan pada tahun berapa. Itu merujuk ke tempatnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Karena dari ringkasan dari Ibnu Hisham. Muhammad Abdul Malik bin Hisham. Nah, kemudian sebelum keduanya masuk Islam, keduanya membawa titipan hadiah yang menggiurkan. Nah, dari pemuka Quraisy untuk Najasyi, ya seperti biasa, dan para uskupnya. Ya, riswah. Sogokan. Nah, gak cuma kepada raja, tetapi pada uskupnya, pendeta, menteri-menterinya juga didapat. Masya Allah. Kedua orang ini mempersembahkan hadiah kepada para uskup terlebih dahulu. Kenapa ke orang Quraisy ini mereka tidak mengingat masa lalunya ya? Padahal masa lalunya Abrahah, ya, Abrahah ini gubernurnya Najasyi telah hampir menghancurkan perumahan orang-orang Quraisy. Nah, tapi mereka masih tetap aja ya mau berteman. Nah, mungkin karena orang-orang Quraisy memiliki keinginan, makanya nggak masalah lah untuk hubungan sama Rom. Lagi pula mereka juga setelah kejadian Abraha itu mereka juga masih pergi ke Syam, ke Palestina untuk jual beli. Nah, dan Najasyi ini ada hubungan sama Romawi ya kan, sama-sama kerajaan Nasrani. Nah, kedua orang ini mempersembahkan hadiah kepada para uskup terlebih dahulu sambil membekali mereka beberapa alasan yang dapat menyebabkan kaum muslimin dapat terusir dari Habasyah. Setelah para uskup menyetujui untuk mengangkat permintaan keduanya tersebut kepada Najasyi agar mengusir kaum muslimin. Nah, keduanya langsung menghadap para sang raja. Jadi susah begitu ya untuk bertemu sama Raja Najasyi. Najasyi itu adalah gelar, nama aslinya adalah Ashamah. Tadi sudah disebutkan oleh penulis. Awal mulanya susah. Jadi butuh menteri-menteri begitu. Akhirnya Amr bin Al-As dan temannya Abdullah bin Abi Rabi'ah, mereka pun mengatakan pada menteri, tolong dong hubungan kami dengan raja. Ya udah dihubungkan dan akhirnya keduanya pun berkata kepada sang raja setelah ini ya, wahai baginda raja, sesungguhnya sekelompok yang masih bau kencur. Ya Allah, ini betul-betul penterjemahnya atau gimana nih? Bau kencur.
memasuki negeri baginda sebagai seorang asing. Mereka juga tidak menganut agama baginda, bahkan mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Demikian juga dengan baginda. Kami di sini adalah sebagai utusan kepada baginda. Di antara orang yang mengutus kami tersebut ada yang merupakan pemuka kaum mereka. Nah, baik itu orang tua, paman-paman, serta keluarga besar suku mereka. Agar sang raja mengembalikan para pendatang itu kepada kami. Tentunya mereka lebih banyak memantau tindak tanduk para pendatang tersebut, lebih mengetahui celah mereka dan telah menegur mereka dalam hal ini. Para uskup serta-merta menimpali benar apa yang dikatakan, ya namanya udah dikasih ini dulu. Benar apa yang dikatakan oleh keduanya, wahai baginda raja. Serahkanlah mereka kepada kedua orang ini agar keduanya membawa mereka pulang ke kaum dan negeri mereka. Akan tetapi Raja Najasyi, raja yang adil, berpandangan bahwa masalah ini perlu ada kejelasan dan perlu mendengarkan dari kedua belah pihak sekaligus. Ya. Lalu Najasyi pun mengutus orang untuk menemui kaum muslimin dan mengundang mereka untuk hadir. Mereka pun hadir, kaum muslimin sudah hadir. Setelah sebelumnya bersepakat untuk mengatakan sejujur-jujurnya apapun yang akan terjadi. Ya. Jadi sudah ada isu bahwasanya Amr bin Al-As datang untuk mempropaganda, dan kemudian kaum muslimin pun mereka semuanya, ya ini apa namanya? Ini kejadiannya setelah hijrah kedua ya ikhwah, bukan hijrah yang pertama. Ini kejadiannya hijrah kedua. Tapi yang punya kita kan penulis tidak memberikan judul ya, hijrah kedua. Nah, karena hijrah pertama itu belum ada Ja'far bin Abi Thalib, dan kisah ini ada obrolan Ja'far bin Abi Thalib, menunjukkan kisah ini adalah kisah hijrah kedua. Nah, jadi Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, dia juga udah rapat sama siapa? Rapat sama kaum muslimin. Ini gimana nih katanya? Udah nggak apa-apa, kita Bismillah deh. Kita katakan sejujur-jujurnya. Kalau misalkan kita digandaki Allah mendapatkan nikmat, ya sudah. Tapi kalau kita disiksa, ya sudah nggak apa-apa lah. Nah, An-Najasyi berkata kepada kaum muslimin, apa gerangan agama yang membuat kalian memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk ke dalam agamaku atau agama-agama selainku? Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara kaum muslimin bertutur, wahai baginda raja, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah, hidup dalam kebodohan. Itu kata Ja'far, sepupu Nabi, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ini kakak kandungnya Ali ya. Menyembah berhala, kami memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutus silaturahmi, suka mengusik tetangga, kaum yang kuat di antara kami menindas kaum yang lebih lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu. Hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari bangsa kami sendiri, yang kami ketahui jelas nasabnya, kejujuran, amanat, serta kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah, serta agar kami tidak lagi menyembah batu dan berhala yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Beliau memerintahkan kami agar jujur dalam berbicara, melaksanakan amanat, menyambung tali silaturahmi. Nabi Muhammad juga berbuat baik kepada tetangga dan menghindari pertumpahan darah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, hari Jumat banyak salawat. Nabi Muhammad SAW melarang kami melakukan perbuatan yang keji. Nah, melakukan perbuatan yang keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci melakukan zina tanpa bukti. Beliau SAW memerintahkan kami agar menyembah Allah semata, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Memerintahkan kami agar melakukan sholat, membayar zakat, berpuasa. Selanjutnya Ja'far menyebutkan hal-hal yang lainnya. Lalu kami membenarkan hal itu semua dan beriman kepadanya, Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kami mengikuti ajaran yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa yang diharamkannya atas kami, kami pun mengharamkannya, dan apa yang dihalalkan bagi kami pun menghalalkannya. Itu 26. Lantaran itu, kaum kami malah memusuhi kami, menyiksa kami, dan membujuk kami agar keluar dari agama yang memerintahkan kami beribadah kepada Allah dan mengajak kami kembali menyembah berhala-berhala. Menghalalkan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dahulu pernah kami lakukan. Maka tatkala mereka memaksa kami menganiaya, ya, mempersempit ruang gerak serta menghalangi kami agar tidak dapat melakukan ritual agama, kami akhirnya menempuh jalan menyelamatkan diri menuju negeri Baginda Raja. Kami lebih memilih Baginda daripada yang lain karena lebih suka kepada berada di bawah perlindungan Baginda. Ini semua dengan harapan agar kami tidak terzalimi di sisimu, wahai Baginda Raja. Nah, An-Najasyi bertanya, apakah ada bukti yang dibawanya dari Allah bersama kalian? Maka Ja'far, kakaknya Ali bin Abi Thalib ya, pun mengatakan, iya ada. Najasyi bertanya lagi, bacakan di hadapanku. Lalu Ja'far membacakan permulaan surat Maryam. Sebelumnya dibacakan beberapa surat ya seperti surat Al-Ankabut, surat Al-Kahfi, surat yang lainnya. Tapi di sini disingkat ceritanya. Disebutkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, manakala mendengar lantunan ayat tersebut surat Maryam ya, demi Allah katanya apa? Ucapan Najasyi ya. Sebenarnya berasal dari penuturan kisah ini yaitu Ummu Salamah yang menyaksikan sang raja pun ya, menangis hingga hingga air matanya membasahi jenggotnya. Nah, demikian pula dengan para uskupnya hingga air mata mereka membasahi lembaran-lembaran kitab suci yang berada di tangan mereka, Unjil maksudnya. Jadi betul-betul menangis semua yang ada di situ kecuali orang kafir Quraisy. Siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah sama satu lagi tadi Amr bin Al-As. Kalau ngikut yang lainnya ya Imarah bin Al-Walid bin Mughirah. Nah, kemudian An-Najasyi berkata kepada mereka. Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah bersumber dari satu lentera. Jadi apa yang diucapkan Ja'far sama yang diyakini siapa? Najasyi semuanya sama. Ya, bahkan mereka kan sambil membuka Injil. Nah, lalu kepada kedua utusan Quraisy, Najasyi pun berkata, pergilah kalian berdua demi Allah sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian dan hal ini tidak akan terjadi. Keduanya keluar, namun Amr bin Al-As sempat berkata kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah. Oh, ini Abdullah bin Rabi'ah yang benar mana? Terjemahannya. Yaqulu ja'ana nabiyyu Abdullah. Lagi-lagi tidak diterjemahkan. Lagi-lagi nggak ada Arabnya. Kalau kayak gini Ana jadi bingung. Di sini ternyata Abdullah bin Rabi'ah. Tadi terjemahnya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Yang benar mana? Nah, nampaknya memang yang benar Abdullah bin Rabi'ah ya, ikhwah. Baik. Bukan Abdullah bin Abi Rabi'ah.
Baik, kita lanjutkan 127, 128 halamannya. Akan tetapi Amr tetap bersikeras dengan tekadnya. Benar saja, keesokan harinya dia mendatangi Najasyi dan berkata kepadanya, "Wahai Baginda Raja, sesungguhnya mereka itu mengatakan sesuatu perkataan yang sangat serius terhadap Isa bin Maryam." Nah, An-Najasyi lalu mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk mempertanyakan perihal pendapat mereka tentang Isa bin Al-Masih tersebut. Mereka sempat kaget menyikapi hal itu, namun karena kan tadi kemarin sudah nampaknya Najasyi kan udah legowo gitu kan ya. Nah, kaum muslimin ya kaget loh, kenapa ini kok panggil lagi? Nah, mereka sempat kaget menyikapi hal itu, namun akhirnya tetap bersepakat untuk berkata dengan sejujur-jujurnya apapun yang terjadi. Ketika mereka sudah berada di hadapan sang raja dan dia bertanya kepada kaum muslimin tentang hal itu, Ja'far berkata kepada sang raja, "Kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang diberitahukan kepada kami oleh Nabi kami SAW. Dia adalah hamba Allah, Rasulnya, Ruhnya." Ini berkaitan tentang Nabi Isa ya. Nabi Isa adalah hamba Allah, Nabi Isa adalah Rasulnya, Nabi Isa adalah Ruh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, si perawan suci. Nah, An-Najasyi kemudian memungut sebatang ranting pohon ya dari tanah seraya. Berarti zaman dulu nggak di keramik dong. Kok sampai ada batang pohon di kerajaannya. Nah, Najasyi kemudian memungut sebatang ranting pohon dari tanah seraya berujar, ya demi Allah, apa yang kamu ungkapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam, meski seukuran ranting pun. Jadi betul-betul sama ya, yang diinikan yang disebutkan Ja'far ini persis seperti yang diyakini Najasyi. Nampaknya Najasyi ini dia nggak tahu apakah Najasyi ini memang betul-betul mengetahui bahwasannya Injil itu sudah dirubah atau belum. Nah, karena memang di zamannya Nabi SAW itu Injil sudah dirubah atau belum. Kalaupun sudah dirubah, nampaknya Najasyi memang cerdas begitu. Nah, dan nanti yang masuk Islam cuma Najasyi aja. Uskup-uskupnya nggak ada yang masuk Islam sama sekali. Semua kitab suci selain Al-Quran itu sudah dirubah. Ya, sehingga mereka pun juga menyembah Nabi Isa. Yang aneh herannya seperti itu. Najasyi kok bisa mengatakan ini persis seperti yang diyakini dia, padahal jelas-jelas Nabi Isa itu bukan Tuhan, dikatakan Ja'far, dan Najasyi pun sepakat. Nampaknya memang Najasyi ini betul-betul mengetahui kebenaran. Nah, sehingga dia masuk Islam. Dan di zamannya Nabi Muhammad sudah Isa sudah jadi Tuhan begitu. Kemudian Najasyi pun berkata kepada kaum muslimin, "Pergilah, kalian akan aman di negeriku. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi." Diulang berkali-kali. "Aku tidak ingin memiliki gunung emas jika dengan cara harus menyakiti salah seorang di antara kalian." Karena kan tadi Amr bin Al-As membawa hadiah untuk siapa? Untuk Raja Najasyi. Dia nggak mau terima. Kemudian An-Najasyi berkata kepada para pejabat istana, "Kembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada keduanya. Nah, karena aku tidak memerlukannya." Nah, ini ya hadiah yang untuk Najasyi ya. Nggak tahu kalau hadiah untuk uskupnya. Ya diterima enggak. Nampaknya Najasyi juga nggak tahu kalau Amr bin Al-As juga ngasih hadiah kepada para uskup, menteri-menterinya. "Demi Allah, tatkala Allah mengembalikan kerajaanku, tatkala Allah mengembalikan kerajaanku ini kepadaku, dia tidak pernah mengambil suap dariku, sehingga aku merasa patut mengambil suap dengan memanfaatkan kekuasaanku dan ketentuanku yang dipatuhi oleh manusia, aku pun akan mematuhinya." Ummu Salamah yang meriwayatkan kisah ini berkata, kemudian keduanya, nah, Ummu Salamah ini Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dia sepupunya Abu Jahal ya.
Kemudian dia istri Nabi SAW, ya, mantan istrinya Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad bin Ri'ab. Nah, Ummu Salamah yang menceritakan peristiwa kisah ini berkata, kemudian keduanya keluar dari hadapan sang raja dengan raut muka yang kusam karena alasan yang mereka kemukakan tertolak sama sekali. Setelah itu kami menetap di sisinya sebaik-baik tempat singgah bersama sebaik-baik tetangga. Riwayat ini adalah versi Ibnu Ishaq. Sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa pendelegasian Amr bin Al-As kepada An-Najasyi setelah terjadi perang Badar. Ini yang disebutkan tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian ahli sejarah menyinkronkan kedua versi riwayat tersebut dengan menyatakan bahwa putusan itu terjadi dua kali. Perutusan itu terjadi dua kali, akan tetapi dialog yang disebutkan terjadi antara Najasyi dan Ja'far dan pendelegasian yang kedua kalinya itu adalah sama dengan yang diriwayatkan dalam versi Ibnu Ishaq. Nah, selain itu, mereka yang termuat dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan sebagai bagian dari argumen pertama yang diajukan oleh Najasyi. Nah, ada mengatakan perang Quraisy mengutus dua kali. Nah, mana ini kok nggak bisa turun? Quraisy meningkatkan frekuensi dan upaya menghabisi Rasulullah SAW. Ini terjemahannya mana ini? Fasta' bima tu'mar. Kok kayak diputar-putar gitu ya kita baca terjemahannya. Itu kalau cuma baca terjemahan ya baik, tapi kan kita kan nggak berpacu pada terjemahan. Lihat ininya juga. Betul-betul ini enggak gitu. Tapi kita baca terjemahannya. Meningkatkan frekuensi siksaan dan upaya menghabisi Rasulullah SAW. Manakala kaum musyrikin gagal dalam tipu muslihat mereka untuk memulangkan kaum muhajirin, mereka semakin bertambah geram. Kedongkolan mereka bervariasi antara satu dan yang lainnya. Nah, semakin lama semakin memuncak dan mereka timbakan juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Nah, bahkan mereka sudah menjangkaukan tangan mereka kepada Rasulullah SAW untuk menyakiti beliau tampak dari gerak-gerik mereka adanya keinginan untuk menghabisi Rasulullah SAW. Masya Allah. Sehingga mereka dapat menumpas habis fitnah hingga ke akar-akarnya yang selama ini mengganggu tidur mereka. Demikian klaim mereka. Sedangkan kaum muslimin sendiri, ya, sebagian mereka masih tinggal di Mekah tetapi jumlah mereka sedikit. Dalam bertahapannya mereka, bila karena alasan kedudukan mereka yang
termasuk orang-orang terpandang dan memiliki kekuatan, atau mereka mendapatkan perlindungan dari seseorang. Nah, meskipun demikian, mereka tetap menyembunyikan keislaman mereka dan menghindari pengintaian mata-mata dari Tauhid sedapat mungkin. Akan tetapi, sekalipun mereka telah bersikap hati-hati dan waspada, mereka tetap tidak dapat lolos begitu saja dari gangguan orang-orang Quraisy dan penganiayaan mereka. Dalam hal itu, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan sholat dan beribadah kepada Allah di depan mata para tagut tersebut. Mata para tagut tersebut. Kemudian mana tadi? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam leluasa berdakwah baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dan melingkarinya dari hal itu, sebab semua itu merupakan bagian dari tugas beliau dalam rangka menyampaikan risalah Allah semenjak beliau diperintahkan olehnya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, dengan demikian, sebenarnya sewaktu-waktu bisa saja kaum musyrikin menyakiti beliau bila mereka mau, sebab secara lahiriah tidak ada yang menghalangi antara mereka dan diri beliau selain rasa malu dan segan serta adanya jaminan dari Abu Thalib dan rasa hormat terhadap Abu Thalib. Sebab lainnya, karena kekhawatiran mereka terhadap akibat yang fatal dan tindakan tersebut sehingga akan membuat suku Bani Hashim berhimpun melawan mereka. Namun lambat laun perasaan tersebut pupus dan tidak berpengaruh banyak terhadap psikolog mereka, karenanya mereka mulai menganggap remeh akan hal itu semenjak mereka merasa eksistensi berhala dan kepemimpinan spiritual yang selama ini mereka pegang sudah makin memudar dengan munculnya dakwah Nabi SAW. Intinya, ikhwah, kalau Anda perhatikan, kenapa sih orang Quraisy nggak langsung membunuh Nabi SAW? Paham? Mereka ada beberapa hal disebutkan sama penulis tadi. Banyak banget. Di antaranya ada Abu Thalib, di antaranya takut peperangan, apalagi di Mekah, kan nggak boleh kan. Nah, tapi lambat laun mereka pun juga buntu pikirannya begitu. Baru nanti ujung-ujungnya apa? Pemboikotan. Nanti kalau pemboikotan juga nggak diserahkan Muhammad, ya udah. Nanti ujung-ujungnya Muhammad dibunuh dan akhirnya Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Nah, di antara peristiwa-peristiwa yang dikisahkan oleh kitab-kitab sunnah dan sirah kepada kita serta didukung dan bukti-bukti otentik bahwa memang terjadi pada masa tersebut kisah Utaibah bin Abi Lahab yang mendatangi Rasulullah SAW pada suatu hari seraya berkata, karena enggak tahu ya ini Utaibah atau Utbah, karena kita lihat di sini ya susah juga gitu loh. Kalau nggak ada Arabnya gitu kan, kita bisa ini. Kadang menerjemah itu susah membedakan apakah Utbah atau Utaibah gitu. Kadang kan penerjemah juga dikejar waktu, harus segera ini dan itu. Kadang-kadang cuma bisa melacak dari ayat Quran.
Taib. Kalau benar Utaibah ini aslinya mantan menantu Nabi SAW. Utaibah dia nikah sama Ummu Kulthum, putranya Abu Lahab. Dan dia ini nanti yang dimakan serigala atau binatang buas sampai mati. Nah, Abu Lahab yang mendatangi Rasulullah SAW pada suatu hari seraya berkata, ya tadi ya bukan Abu Lahab ya, Utaibah berkata pada Nabi, aku mengingkari firman Allah wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam, dan terhadap yang dana fatadalla, mendekat lalu bertambah dekat lagi, yaitu malaikat Jibril. Selepas mengucapkan itu, dia menyakiti beliau. Itu bisa bayangin, menantu, ya, mantan menantu mengucapkan kata-kata kotor, mencela mertuanya. Dia menyakiti Nabi SAW, merobek bajunya Nabi SAW, serta meludahi ke arah wajah, namun untung saja tidak mengenainya. Gimana coba? Makanya kalau antum dapat menantu, selama tidak seperti ini, ya bersabar begitu loh. Lihat nih, Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Mukul, ngata-ngatain. Rasulullah SAW ketika melihat sikap yang begitu bejatnya ya, maka Rasulullah pun berdoa, ya Allah kirimkanlah kepadanya Utsaibah ya, bin Abi Lahab, seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu. Ada mengatakan bukan anjingnya, tapi apa? Serigala. Untuk menerkamnya. Doa beliau ini telah dikabulkan oleh Allah, yang manakala suatu hari Utaibah berpergian bersama beberapa orang Quraisy dan singgah di suatu tempat di Syam yang bernama Az-Zarqa. Pada malam itu seekor singa mengitari ingin menerkam mereka. Melihat hal itu, Utaibah serta merta menyelorohi apa? Wahai saudaraku, sungguh celaka demi Allah. Ini pemangsaku sebagaimana yang didoakan Muhammad atasku. Dia akan membunuhku padahal sedang berada di Mekah, si Muhammad tadi. Sedangkan aku di Syam. Lalu singa itu menerkamnya di tengah kerumunan kaum tersebut, mencengkram kepadanya dan membunuhnya. Luar biasa. Dibunuh sama siapa tadi? Si singa tadi. Oh, ternyata di sini. Udah ketemu tuh. Ya, loncatin masalah sama ini. Ini selesai nih, sodat. Baru habis itu. Ini kan jauh banget gitu loh. Tuh, wan najmi idza hawa. Nah, betul namanya Utaibah bukan Utbah. Benar menerjemahkannya. Kemudian juga ada kisah berikutnya. Kisah lainnya disebutkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, ayah tirinya Utsman bin Affan, menginjak-injak tengkuk beliau yang mulia saat beliau sedang sujud sehingga hampir-hampir kedua biji matanya keluar. Subhanallah. Di antara bukti lain yang menunjukkan bahwa para taghut tersebut ingin membunuh Rasulullah SAW adalah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berkata,
Aku datang saat mereka sedang berkumpul di Hijr Ismail. Ini udah dibaca belum sih? Kayak perasaan udah dibaca ya. Yang cerita juga Abdullah. Ya sama. Terjemahannya. Karena menyebut-nyebut perihal Rasulullah SAW, mereka berkata, kita tidak pernah sampai menahan kesabaran seperti ini. Kita sabar terhadap orang ini. Sungguh kita telah menahan sabar terhadapnya dalam masalah yang serius. Manakala mereka dalam kondisi demikian, muncullah Rasulullah SAW dan berjalan. Kita baca di mana ya? Udah dibaca deh. Di antara bukti udah dibaca apa? Di sini nggak disebutin. Tuh. Nggak disebutin ini. Selesai. Oh, jangan-jangan dari kita lanjutin saja deh. Loncatin. Ini kisah udah lewat. Jangan-jangan penulisnya membuat panjang biar ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Urwah bin Zubair, Urwah berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, beritahukan kepadaku tentang perlakuan paling kejam yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi SAW. Dia menjawab, saat Nabi sedang sholat di Hijr Ismail dekat Ka'bah, sedangkan datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid, lalu dia melilitkan pakaiannya ke leher beliau dan menariknya dengan kencang. Kemudian Abu Bakar datang dan mencengkeram pundaknya, lalu mengenyahkannya dari sisi Nabi SAW seraya berkata, apabila kalian akan membunuh seseorang lantaran dia, apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asma disebutkan, ini juga sudah, kita lanjut loncatin. Nah, selesai sampai masuk Islamnya Hamzah. Nah, masuk Islamnya Hamzah kita ini kan sampai pertemuan yang akan datang, tahun ke-6. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.